karena tidak pantas tampil dengan orang yang terlebih dana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya ada sudah waktunya. menjalani proses Kapan? yang Anda tidak perlu tahu. Masuk Anda tahanannya tidak kapan? perlu tahu. Loh nggak bisa. Nggak perlu tahu. Jelaskan Saya ke bukan publik. pejabat Dia publik. harusnya masuk tahanan 1 tahun enggak. 6 bulan. Saya sudah menjalani Mana? proses Kapan? itu. Kapan? Dan Jelaskan. kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, Nggak ada. mumpung ada jelaskan melalui Nggak Kompas bisa. TV. Kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Kapan kamu masuk penjara? Lah itu saya sudah menjalani proses Kapan? itu. Kapan? Mumpung ada Nggak waktu usah yang bagus. saya nggak perlu jawab itu. Loh, berarti Nggak belum masuk perlu. penjara. Ini harus dieksekusi. Saya Coba kita dengarkan. Selamat malam saudara, diksi orang besar dan Partai Biru menandai melubernya bola panas polemik ijazah Jokowi ke ranah politik. Partai Demokrat kompak membantah sebagai Partai Biru yang jadi dalang. Kadung jadi bola liar, Jokowi belakangan meluruskan ia tak menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai orang besar yang berada di balik isu ijazah palsu. Lalu apa benar Roy Suryo CS bagian dari agenda politik besar yang bisa disetir untuk melemahkan pengaruh Jokowi? Lewat isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan, apakah ini saudara riak Pilpres 2029 dan kemana sikap Presiden Prabowo di tengah kegaduhan ini? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Malam. Refli Harun, pakar hukum tata negara yang bergabung melalui saluran Zoom. Malam Bang Refli. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Saya masih di Cipinang. Baik, ada Roy Suryo penuding ijazah palsu Jokowi yang masih on the way ke sini. Kemudian ada Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Malam Bang Silvester. Yang juga akan segera bergabung ada Ade Armando, politisi PSI. Dan yang sudah bergabung di tengah kita ada Syarif Hasan, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pak Syarif, malam. Selain para narasumber, di studio kita juga kehadiran teman-teman mahasiswa. Dan saudara, inilah Dua Arah, saya Audrey Chandra. Tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Itulah bola panas yang dilempar Presiden ke-7 Joko Widodo di tengah panasnya isu ijazah palsu yang digaungkan Roy Suryo CS. Bola panas pernyataan Jokowi soal orang besar yang mendalangi isu ijazah dan pemakzulan pun menggelinding jadi bola liar. Di program Kompas Petang, Sekjen Pradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo CS Ade Darmawan menunjuk orang besar yang dimaksud berbaju biru. Saya tidak bisa langsung menjurus ke sana melihat tampilan saya hari ini saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti antara cluenya ini adalah biru. Ya. Roy Suryo yang pernah aktif di sebuah partai politik membantah gerakan kelompoknya yang terus mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi didalangi oleh kekuatan politik yang identik dengan warna biru. Jadi tuduhan-tuduhan ini adalah bohong dan nol besar. Kami itu peneliti, kami itu saintis. Benar bahwa dulu saya adalah berasal pernah ada di partai politik. Saya pernah wakil ketua umum di situ. Dan 15 tahun saya partai politik. Saya sebut aja karena partai politik saya dulu warnanya biru. Tapi benar-benar saya insya Allah jamin ya tidak ada. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pun bereaksi. AHY membantah partainya berada di balik isu ijazah palsu Jokowi. Putra bungsu Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengklaim ayahnya tak pernah menuduh Partai Biru. Kata Kaisang, hubungan keluarga Jokowi dan keluarga SBY sangat baik. Yang saya lihat ketika Bapak berbicara kan tidak ada menuduh yang Partai Biru. Tapi kita semua harus tahu hubungan kami dengan keluarganya Bapak
SBY sangat baik. Dan saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY, semuanya untuk bangsa ini. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Kurang dari sepekan usai pernyataan kontroversialnya, Jokowi meluruskan, kata Jokowi, ia tidak menuduh SBY berada di balik isu ijazah palsu yang menyasarnya. Ya, saya nggak pernah berbicara masalah warna. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa takut, apalagi sekelas Pak SBY dan beliau adalah negarawan yang baik. Saya tidak pernah mengatakan itu. Tudingan ijazah palsu Jokowi oleh Roy Suryo CS meluber kemana-mana. Tak hanya disorot luas karena telah naik penyidikan di Polda Metro Jaya, isu ijazah serta isu pemakzulan Gibran Rakabuming juga bergulir jadi bola liar di ranah politik. Sudah bergabung bersama kami di tengah-tengah sudah ada Mas Roy Suryo. Selamat malam Mas Roy. Malam. Iya, pertanyaan pertama saya langsung tertuju kepada Bang Silvester. Bang Silvester, di depan Anda langsung ada Mas Roy Suryo malam hari ini. Jadi pertanyaan pertama saya adalah, apakah sampai dengan sekarang Anda tetap yakin Roy Suryo merupakan pion dari agenda besar untuk memisahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Ya, kembali lagi saya terserah masyarakat yang menilai. Tapi kembali lagi Mas Roy, saya hari ini di Jakarta, kemarin di Batam itu bukan dalam rangka melarikan diri. Ya, saya kasih tahu jangan fitnah. Jadi saya di Batam lagi ada urusan kerjaan. Ya. Terus masalah hukum saya itu udah selesai. Ya. Jadi ini berbicara masalah saya permintaan dulu. Mas Roy CS tentang eksekusi Anda. Ya, jadi intinya itu udah selesai, saya udah menjalani proses hukum itu secara baik, ya kan, dan juga saya dengan keluarga Pak Jokowi juga sudah Pak JK sudah berdamai, jadi itu udah clear. Tinggal sekarang ini yang kalau saya lihat lagi masalah teman-teman ini, ya. Saya merasa bahwa pasti ada agenda yang memanfaatkan ini secara politik. Jadi bukan hanya ijazah palsu, ya kan, pemaksulan, matahari kembar, kemarin Indonesia gelap, ya kan. Kita lihat yang Indonesia gelap aja. Kemarin tuh sudah ada tersangka yang sekarang ditahan kejaksaan, yang mana dari koruptor sawit. Itu ada namanya pengacara itu, saya lupa namanya. Dia udah memberikan ada aliran dananya itu kepada salah satu manajer pemberitaan salah satu TV. Jadi poinnya apa Bang Silvester? Poinnya bahwa segala, ini kan agenda politik nih. Pasti ada yang menunggangi itu. Gitu, walaupun dibantah oleh mereka. Gitu loh. Benarkah kalau gitu ada yang menunggangi Mas Roy, termasuk juga dengan Anda kemarin datang ke Kejari untuk menanyakan eksekusinya Bang Silvester? Karena tadi disebutkan di awal, maka saya disclaimer dulu. Ya, seharusnya saya dilarang untuk tampil malam hari ini oleh tim kuasa hukum saya. Karena tidak pantas tampil dengan orang yang terlebih dana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya ada sudah waktunya, menjalani proses yang Anda tidak perlu tahu. Masuk tahanannya Anda tidak kapan? perlu tahu. Loh nggak bisa. Nggak perlu tahu, Jelaskan saya ke publik. bukan pejabat publik. Dia harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani proses itu. Dan kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, Nggak ada. mumpung ada jelaskan melalui Kompas TV. Kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Kapan kamu masuk penjara? Lah itu saya sudah menjalani proses itu. Kapan? Mumpung ada Nggak waktu usah yang bagus. saya nggak perlu jawab itu. Loh, berarti Nggak belum masuk perlu. penjara. Ini harus dieksekusi. Saya kita dengarkan dulu nggak, Mas saya Silvester. bukan seperti Dengarkan dulu, kamu Mas ya, Silvester. yang menipu Dia masyarakat eksekusi. dengan Ya. pakai Ini apa, kursi Bang? roda nih. Ya, enggak ada hubungannya. Ini Dia kursi roda dieksekusi harusnya. dia Masuk pakai penjara. kursi roda dan leher nih. Memang sakit Ini menipu gimana? masyarakat ini orang Oh, ini. enggak. Ya, ketika Ya. mau diperiksa supaya Yang nggak bohong ditahan. siapa? Pengecut Ya, dia. Jadi Mbak ini Ya, aku bilang kamu. ini mau spin. Jadi yang jelas aku bilang sebentar kamu, Mas Roy. Roy Suryo. divonis 1 tahun 6 bulan dan belum Loh, menjalani. sekarang putusan. saya bebas kemanapun setelah Mana? saya selesai Oke, tunggu menjalani dari proses kejaksaan. itu. Oke, kita dengarkan dulu Bang Yang jelas Silvester. satu lagi Mbak, saya langsung nyambung ya, daripada ngomongin dia tunggu aja masuk penjaranya. Oh, Ya. nggak mungkin. Gini, tunggu aja ya. Tapi yang jelas apa yang dia katakan jelas banget tadi, Partai Biru itu bohong besar. Ya, tidak ada satupun. Di sini nanti ada Pak Syarif Hasan. Oke. Ini clear banget menjelaskan.
Saya sangat hormat kepada mantan partai saya. Dan meskipun saya pernah di partai itu, saya pamit baik-baik dari pamit itu, surat baik. Dan saya tidak pernah ada orang yang saya mengkhianati partai saya. Enggak dulu. Jadi Ya, artinya bukan ada dalam sama sekali biru-biru nggak ada. itu di balik Anda? Pak Jokowi pun itu tidak menyebut warna loh ya. Pak Jokowi pun tidak menyebut. Dia tiba-tiba nyeletuk aja, cuk, warna biru. Ini konyol banget orang ini ya. Jadi Apakah dia saya harus ngomong masuk. biru itu Demokrat atau Pak Haye SBY? Lah, ya Anda sudah, ini ngaco. Ya enggak ngaco. Harus Saya masuk nggak pernah penjara dulu ngomong, dah dia. nggak pernah Ya. ngomong Demokrat, Ya, oke. Mas Ya, Haye nggak atau Pak apa-apa. SBY. Oke, sabar Bapak-Bapak. Ngawur ini orang. Oke. Harus masuk penjara ya kayak gini. Oke, Kau ada yang udah Segera ya, masuk penjara, putusannya, ya. Mahkamah Agung kasasi, dia sudah putus. Ini Anda lihat benar, ada orang tidak pantas hukum, Nah. taat hukum. Jadi mau minta maaf kepada Pak JK, kita hormat, tapi tidak mengurangi hukumannya. Oke, Jadi dia sebentar. harus Saya penjara. sudah melakukan proses itu. Kapan? Ya, Kapan? Sebutkan saya bilang aja. kamu. Jujur, kapan? Sebutkan Dan aja. saya dengan Pak JK itu, ya. Belum ada. Saya dan Pak JK. Sebutkan Pak Oke, JK ini itu kita udah berdamai. Tahunnya kapan? Oke. Kalau belum ada berarti belum masuk penjara. Oke, untuk lebih dalam membahas siapa dalang di balik isu pemakzulan ini sudah bergabung bersama kami ada politisi PSI, Bang Ade Armando. Selamat malam Bang Ade. Bang Ade hari ini pakai baju hitam, Bang. Berarti Oh enggak, kebetulan. kebetulan ya, bukan biru, Bang. Bukan. Bukan. Apa kabar? Oke. Salam-salam dulu ya. Salam dulu ya, Salam biar dulu. tenang semuanya ya. Ini badan besar kalau ini. Tapi kira-kira kalau Mas Roy ini pakai baju biru ini kebetulan atau enggak nih, Bang? Ya makanya dia kan harus belajar lagi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Makanya supaya jangan menyanyikan Indonesia Raya salah Ini lagi. ngaco lagi. Saya nggak ada, saya saya nggak ada ngomong Masuk Pak penjara SBY dulu deh. atau Demokrat Kejaksaan Negeri, atau tolong Pak orang ini ada Haye. di sini, Nggak tolong ada dieksekusi. gitu loh. Tolong Pak Kajari, orang ini masih berani tampil di TV. Kalau tolong saya dieksekusi. belum menjalanin proses itu, nggak mungkin saya Oke, kita tunggu bebas deh. berkeliaran. Tunggu deh. berani Oke. berkeliaran. Satria masuk Saya seperti yang Anda fitnah bahwa saya di Batam mau melarikan diri. Ini tukang fitnah. Siapa yang minta melarikan diri? Kamu. Oke, aja bilang kita hukum balik ke mahkamah. tema malam hari ini. Harus Saya jadi bukan narapidana seperti ya. kamu yang takut ditahan pakai kursi roda, yang Harus pakai masuk penjara. leher kepala. Harus- Dan Oke. saya bukan orang yang bawa 3.226 perabotan. Itu fitnah kalau itu. Sudah, kita balik enggak. ke tema Bang Kamu Saresa udah bersama. bawa 4 tahun di rumah Oke, kamu. baik, Bapak-bapak. Perabotan itu di rumah kamu udah 4 tahun. Mas Roy, kita lagi live. Dari Biar 2014 sampai 2018. Nggak pantas tampil di Kamu TV. Iya. ngambil Harus barang masuk negara. di TV. Oke, baik. Bikin Baik, malu tahan lo. dulu Bapak-Bapak. Di sini saya pegang medali. Bikin Bang malu Saresa, anak Mas cucu Roy. kamu mengambil barang negara. Nggak ada. Kamu harus masuk Satu penjara. rumah Baik. kementerian. Yang dimaksud adalah biru-biru ini yang menjadi dalang di isu pemakzulan, termasuk juga ijazah Pak Jokowi. Pertanyaanmu adalah apakah menurut Pak Jokowi Memang benar ada dalang yang berwarna biru itu, yang merupakan tokoh besar di balik isu pemakzulan dan ijazah Pak Jokowi. kalau dalang dia memang menyatakannya. Warna biru tidak pernah dia nyatakan. Ya itu samping itu yang menyatakan. Dan dia sudah secara tegas mengatakan nggak ada urusan dengan Pak SBY. Itu bukan Pak SBY. Sebentar. Di sini ada mahasiswa Nggak juga. berani masuk. Ayo. Kita Mas diskusi Ade, dulu, ya Bang. kita diskusi dulu. Saya mau dengerin PSI dulu. Iya. Ya. Ayo Bung Roy, kita Ya, ngobrol dulu. sudah. Nanti Mas Ade silakan, monggo. Nanti kita nggak maju-maju nih. Ya itu, makanya saya ulang ya. Nggak masuk. Pak Jokowi tidak pernah menyebut ada biru di belakang gerakan untuk menyerangnya Pak Jokowi ya. Oke. Tapi Pak Jokowi memang mengingatkan bahwa ini bukan pekerjaan orang per orang nih. Ada kekuatan besar di belakang orang-orang yang menyerang Pak Jokowi dengan berbagai isu. Tadi sudah dikatakan kan, dari isu pemakzulan, dari isu Matahari kembar. matahari kembar, isu Indonesia gelap. gelap, macam-macam lah ya. Ini apa, ijazah palsu ya dan seterusnya. Itu bukan orang per orang, tapi ada sebuah gerakan yang terorganisir dan ada orang besar di belakang gerakan tersebut. Tapi pendukungnya salah satunya yang juga saya waktu itu mau wawancara Mas Ade, ini ada sinyal-sinyal memakai Bukan baju Mas biru. Ade yang ini ya? Iya, Iya. Mas Ade yang lain. Iya. Kemudian juga itu ada sinyal warna biru. Jadi kan orang langsung, wah jangan-jangan. Ya gini, Demokrat. Anda harus tanya sama Mas Ade yang itu dong. Oke. Kan kenapa dia menyebut kata biru? Ya saya nggak tahu kenapa. Pak Jokowi juga sudah menyatakan yang dimaksud itu bukan Pak SBY ya. Saya tidak bermaksud
menuduh Pak SBY, Oke. kata Pak Jokowi. Kalau gitu sebenarnya Pak Syarif sampai dengan sekarang respon Pak SBY apa sih? Ada tudingan seperti ini Pak Syarif? Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa Partai Demokrat itu di dalam perjalanan politiknya sudah terlalu sering difitnah. Kedua bahkan pernah dibegal dan sebagainya. Dan kami sudah terbiasa dengan isu-isu yang demikian. Dan alhamdulillah kami hadapi dengan baik. Kami hadapi dengan tough berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Dan alhamdulillah kami masih eksis. Dan sekali lagi menyangkut masalah isu ini sebenarnya bagi kami statement Pak Jokowi pada tanggal 25 itu memang menimbulkan diskursus di masyarakat. Siapa yang dimaksudkan, ya kan? Nah, sebagian daripada teman-teman pendukung Pak Jokowi ya itu mengelaborasi ya statement Pak Jokowi ini dan mengarahkan kepada Partai Biru. Jadi intinya sekarang Pak SBY sebenarnya santai-santai, nggak merasa tertuduh begitu? Ya kami dalam hal ini kan ketum kami kan sudah bereaksi, kader-kader kami juga semua sudah bereaksi. Karena ini statement Pak Jokowi kan pada tanggal 25 Juli kan, seharusnya sebagai seorang negarawan, seharusnya sehari setelah statement itu, seharusnya statement yang meluruskan tanggal 31 itu seharusnya sehari setelah dia melakukan statement itu harusnya dijelaskan ya supaya tidak ada diskursus di masyarakat. Berarti merasa ada fitnah ini? Oh iya jelas. Oh fitnah? Kami difitnah. Merasa difitnah? Ya betul. Oleh? Ya oleh segelintir pendukung-pendukung Pak Jokowi. Seperti? Ya? Seperti? Ya kita juga sudah tahu semua lah ya kan. Kita tidak perlu membuka sedemikian. Tetapi akibat daripada statement itu timbullah persepsi yang mengarah kepada Partai Biru, mengarah kepada kami sebenarnya. Makanya Mas Ibas sendiri mempertimbangkan katanya akan menempuh jalur hukum. Oh ya, jadi sekali kami semua kader kami itu merasa difitnah. Ya kan dengan gerakan ini. Kalau memang seharusnya bagi kami ya, seharusnya kalau memang dirasakan tanggal 25 itu statement Pak Jokowi ada terasa misleading, seharusnya dijelaskan pada tanggal pada tanggal 26 sehari setelah itu. Tetapi ini kan menunggu satu minggu dan 1 minggu itu bagi situasi politik Lamaan. sangat lama. Dan itu kita 285 juta rakyat Indonesia yang menerima penjelasan Pak Jokowi yang terakhir itu belum tentu diterima oleh rakyat Indonesia. Sebagian masih menganggap ini pasti Partai Biru. Dan ini merugikan kami. Ini merugikan kami katanya Bang Silvester dan Partai Demokrat ini merasa difitnah. Ya, saya pikir gini, kan tidak ada penyebutan nama partai atau nama person, ya kan? Saya pikir sebagai kalau. Tapi ada cluenya biru, anak-anaknya ingin memajukan waktu anak-anaknya. itu kan Ade Bayasid lagi pakai baju biru kan, jadi intinya kan bahwa tidak kayak saya pun tidak serta-merta mengatakan ini Partai Demokrat atau Pak AHY atau SBY kan nggak ada gitu loh. Dan kalau kita tahu sebenarnya kan Pak Jokowi juga sudah mengatakan bukan Demokrat ya. Dan kalau saya ke belakang hubungan Pak Jokowi dan Pak AHY ini sebenarnya sangat baik. Bahkan Pak Jokowi ini sebenarnya sayang dengan Mas AHY. Contohnya waktu pembenggalan Partai Demokrat. Itu Pak Jokowi menerima Mas AHY di Istana Bogor. Dan akhirnya Pak Jokowi setelah itu ada rakernas setelah pembegalan itu, ya kan, KLB di Medan itu, Pak Jokowi itu memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Partai Demokrat. Setelah itu berarti Pak Jokowi benar-benar di pihak Demokrat, ya. Dan juga ada sebenarnya orang yang membegal ini itu akhirnya sama Pak Jokowi tidak pernah diajak kemana-mana lagi. Maksudnya pembegal Partai Demokrat ini. Ini clear Pak, saya tahu benar. Ya kan, terus yang tapi tadi merasa tetap difitnah loh Bang. Ya, tapi ada satu hal lagi yang saya bilang tadi, ya kan, akhirnya Mas AHY diangkat jadi menterinya Pak Jokowi di tengah tentangan dari partai koalisi Pak Jokowi waktu itu. Ya, jadi intinya bahwa apa yang Pak Jokowi mengatakan bahwa itu tidak benar Pak SBY, ya saya pikir udah clear, gitu loh.
ngapain lagi sekarang kita harus berspekulasi, berdebat. Kan sekarang gini, ketika Pak Jokowi ngomong clear ya udah, apa yang kemarin diomongin saya atau Ade Darmawan udah clear dong, gitu loh. Berarti Anda mau minta maaf? Siapa? Bang Silvester? Loh, saya nggak menuduh Demokrat, ngapain saya minta maaf? Nggak perlu. Saya tidak menuduh Demokrat atau Mas AHY atau Pak SBY, enggak. Gitu loh, saya hanya mengatakan Partai Biru. Terus si Ade bilang itu adalah seragam biru. Tapi ketika Pak Jokowi udah ngomong begitu, ya sudah selesai, gitu loh. Kan yang mengatakan bahwa ada orang besar ini kan Pak Jokowi, dan beliau sudah menjelaskan, udah menjernihkan itu, udah selesai. Gitu. Sebenarnya apa permasalahan ini cukup ya udah selesai semuanya Mas Adi. Dan kemudian tadi Demokrat awalnya kan merasa ada fitnah begitu, kemudian yaudah udah cukup selesai begitu dari pendukungnya Pak Jokowi. Saya harus ngomong apa ya, Audrey? Biar agak adem nih suasana dunia persilatan. Karena begini, kalau mau jujur sebenarnya ini kan berdiri pada mazhab politik masing-masing. Pertama, persoalan ijazah apakah asli ataupun tidak asli, sehebat apapun yang disampaikan, pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Per hari ini pergeseran itu terjadi bahwa persoalan ijazah ini bukan asli ataupun tidak asli, tapi ada hidden agenda, ada orang besar menyebut merek dan warna tertentu yang dinilai punya kepentingan dengan menjadikan ijazah sebagai sebuah komoditas. Dituduhlah kanan kiri, dan yang dituduh juga merasa tidak dituduh, dan yang kemudian muncul ke publik adalah pembelahan. Bahwa yang terjadi hari ini tidak murni hanya soal ijazah, tapi ijazah ini hanya semacam komoditas untuk membangun satu diskursus politik, kepentingan-kepentingan tertentu. Dan itulah yang terjadi hari ini. Jadi artinya ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan. Kalau misalnya bagi kubunya Bang Roy, saya bicara masalah penelitian dan clear. Betul. Itu nanti akan kayak ujian lebuk, Mas. Jadi jangan tuduh saya punya agenda politik dalam soal ijazah. Ijazah palsu-palsu. Gitu. Nah, itu yang saya sebutkan, bagi Bang Roy ini penelitian ilmiah. Ini saya sangat saintifik. Enggak ada kaitannya dengan pemilu-pemilu. Tuh Bang Roy itu bukan partai. Tapi Bang Silvester dan kawan-kawan yang lain tidak menganggap ini bukan soal saintifik, tapi ada hidden agenda dan orang besar dan seterusnya. Itulah yang saya sebut, dua mazhab ini saling gontok-gontokan dan kuat-kuatan per hari ini. Agak meluber sekarang karena kemudian Bang Sarip kemudian memberikan respon karena warna biru itu teridentifikasi dengan partai politik tertentu. Itulah yang kemudian repotnya, Audrey. Jadi sehebat apapun memberikan penjelasan seperti Bang Roy, tapi di depannya Bang Silvester nggak ada artinya. Begitupun Bang Silvester bicara bahwa ini saintifik atau apapun, nggak percaya. Ada kepentingan jangka panjang dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya ngomong apa kalau gitu apa yang dimaksud dengan kepentingan? Ada yang menarik. Usai jeda nanti dijawab ya. Ada yang menarik, mumpung ini. Jadi saya juga hormat. Nanti dulu Mas Roy, masih di segmen 2, nanti juga akan dijawab oleh Bang Refli. Usai jeda tetap bersama kami di Dua Arah.